Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini untuk pembelajaran ekonomi kelas 10 kita akan melanjutkan materi ya ke bab 3. Adapun materinya tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, kita langsung saja masuk ya. Di sini ke materi pembahasan ada sebuah ilustrasi gambar beserta pertanyaannya. Ya, di sini pertanyaannya adalah kegiatan apa yang sedang dilakukan para siswi pada gambar tersebut. Ya, kegiatannya sedang makan minum ya, sedang makan minum di waktu istirahatnya. Kemudian apa sih hubungannya dengan kegiatan ekonomi? Ya. Oh ya, betul sekali, makan minum adalah bagian dari kegiatan ekonomi ya. Dimana istilah dari makan minum itu disebut sebagai kegiatan konsumsi. Konsumsi berarti memakai, menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa. Adapun konsumsi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan makan minum saja ya. Dalam arti luas, konsumsi itu adalah satu tujuan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup kan tidak hanya makan minum saja, ada kebutuhan lain seperti dibagi menjadi kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal ya, seperti itu. Kemudian untuk ruang lingkupnya yang kita akan bahas sesuai nanti video pembelajarannya, Miss akan bagi dua juga ya. Di sini video pembelajaran pertama kita akan membahas kegiatan ekonomi, kemudian video berikutnya mengenai pelaku ekonomi. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kegiatan ekonomi. Ya, adapun kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 kegiatan. Tadi sudah disinggung di awal, ada kegiatan konsumsi. Apakah kegiatan konsumsi merupakan kegiatan awal atau secara urutan ini paling awal? Ya, konsumsi memakai, menggunakan. Kalau memakai berarti barangnya ada. Sebelum barang ada berarti harus adanya satu penciptaan barang atau pembuatan. Berarti konsumsi bukan tahap awal, melainkan tahapan akhir. Di mana tahap awalnya adalah kegiatan produksi. Ya, memproduksi, membuat suatu barang yang nantinya barang yang sudah jadi akan dapat digunakan oleh masyarakat selaku konsumen. Nah, perantaranya adalah distribusi atau pihaknya adalah distributor, menyalurkan barang yang sudah dibuat oleh si produsen, disalurkan atau dikirim kepada masyarakat selaku konsumen. Itu ya. Ruang lingkup dari kegiatan ekonomi. Ya, lebih rinci, kita yang pertama akan membahas mengenai apa sih produksi itu? Ya, tadi sudah dijelaskan, produksi meningkatkan, menambah, menciptakan barang. Walaupun tidak hanya berkaitan dengan yang harus barang baru, tidak juga ya, memodifikasi juga termasuk ya, karena inovasi juga bagian dari produksi. Gitu. Ya, makanya di sini istilahnya ada istilah lainnya, tidak hanya menciptakan tapi meningkatkan ataupun menambah nilai guna suatu barang. Kemudian faktor-faktor produksi. Faktor produksi di istilah lainnya adalah input, masukan, atau faktor apa saja sih yang dibutuhkan untuk menciptakan barang, membuat suatu produk, apa aja yang dibutuhkan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya keahlian atau skill. Di mana faktor produksi atau sumber daya ini terbagi menjadi 2, ada inti dan ada turunan. Inti adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian turunan atau penunjang sumber daya modal dan keahlian. Kita ambil satu contoh, masyarakat pedalaman ya, atau yang masih primitif. Mereka hanya terpaku pada alam. Ya, dikatakan mereka sektor primer ya. Primer itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa untuk bertujuan mencari keuntungan ya, menjaga kelangsungan hidup. Mereka hanya mengandalkan bahan baku yang dari alam diolah, kemudian bisa dapat barang
atau barang jadi ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih lagi kalau misalnya ada faktor penunjang lainnya seperti adanya dana modal bisa tidak hanya berkaitan dengan uang tunai, bisa dari berupa investasi, aset, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Kemudian dibutuhkan juga keahlian manajerial seorang atau ya skill dari tenaga kerja yang ada ya mengelola semua faktor produksi. Berikutnya teori perilaku produsen. Perilaku produsen terbagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Mudahnya kalian membagi dua istilah saja ya. Ada namanya input tetap dan ada input variabel. Kalau di jangka pendek, produsennya inputan ada tetap dan variabel. Sedangkan kalau di jangka panjang, inputannya dijadikan satu semuanya, sifatnya adalah input variabel. Apa sih bedanya tetap sama variabel? Tetap itu artinya faktor produksi yang tetap dikeluarkan meskipun kegiatan perusahaan itu tidak berjalan sama sekali. Misalnya pengeluaran biaya gedung, sewa gedung, misal bayar listrik, tetap ada abonemennya ya, misalnya walaupun perusahaan sedang libur, seperti itu. Sedangkan kalau variabel, arti dari variabel itu berubah-ubah mengikuti jumlah atau unit barang yang akan dihasilkan, gitu ya. Berarti inputannya berapa, bahan-bahan bakunya untuk menciptakan barang jadinya, seperti itu. Tapi kalau di jangka panjang, semua faktor produksi itu dianggapnya semuanya adalah bersifat variabel, tidak ada yang tetap. Tuh, semua diakuinya sebagai variabel. Kemudian berikutnya mengenai konsep biaya produksi, nanti kalian bisa pahami rumusan-rumusannya. Yang terpenting kalian bisa memahami istilah tadi. Biaya produksi itu terbagi menjadi dua, biaya ada tetap, ada variabel. Tetap itu artinya yang tadi fixed cost, tetap dikeluarkan meskipun kegiatan operasional tidak berjalan. Variabel itu berubah-ubah mengikuti jumlah unit produksi yang dihasilkan. Kalau kalian sudah paham istilahnya, nanti kalian tinggal masukkan ke dalam rumusan-rumusan ini ya. Oke, silakan nanti bisa dipahami, dipelajari. Paling Miss jelaskan sedikit mengenai istilah untuk khusus ini. Ada marginal cost. Margin itu artinya tambahan biaya yang dikeluarkan karena adanya penambahan jumlah unit barang yang akan dihasilkan ya, dimana rumusannya adalah di sini segitiga itu delta. Delta itu artinya penambahan, berapa sih memang yang ditambahkannya gitu ya. Kemudian nah tadi kalau konsep biaya produksi rumusan tadi biasa digunakan untuk kalian berencana mendirikan suatu usaha ya, atau di dalam suatu proposal itu juga dibutuhkan proposal usaha. Kemudian konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan atau pemasukan sejumlah uang yang diterima atas adanya penjualan atau unit barang yang dihasilkan di produksi. Berarti ya rumusannya berapa sih uang yang diterima? Ya, harga satuan barang atau price dikalikan dengan quantity atau jumlah barangnya gitu. Kemudian average revenue. Average itu rata-rata, revenue berarti rata-rata, berarti ya rata-rata rumusnya dibagi. Apa dengan dibagi apa? Total revenue dibagi quantity, di mana hasil akhirnya CAR pasti sama dengan harga barang per unit. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya kegiatan berikutnya mengenai distribusi. Menyalurkan, mengirim barang ataupun istilah lainnya adalah penjualan dari produsen kepada konsumen, di mana mata rantai untuk distribusi ini panjang ya, ada distribusi langsung, semi langsung ataupun tidak langsung. Kemudian sebelum kita memahami mata rantainya, kita pahami terlebih dahulu faktor yang dibutuhkan untuk mencari tahu apa saja yang sih yang mempengaruhinya. Ada pasar barang, faktor pasar, barang, perusahaan, kebiasaan, ataupun ya selera dari si pembeli itu sendiri.
ya. Satu contoh faktor pasar, misalnya jarak pasar dengan sumber dayanya itu misalnya jaraknya jauh, misalnya si suppliernya, penyedia dari barangnya jaraknya ada di desa, pasarnya ada di kota, distribusinya jauh, biaya transportnya makin meningkat, otomatis harga barang juga akan meningkat. Berarti faktor ini bisa menjadi pendorong maupun penghambat, ya tinggal dilihat dari sudut pandang kasusnya gitu. Berikutnya mengenai mata rantainya. Nah, tadi yang sudah disinggung ada produksi langsung, semi langsung, ataupun tidak langsung. Langsung ini berarti dari produsen langsung ke tangan konsumen, di mana ini adalah yang paling menguntungkan di pihak konsumen karena harga barang di sini masih murah. Produsen tidak mengambil untung yang besar yang banyak. Karena dia juga menguntungkan produsen juga karena barangnya langsung terjual, tidak usah repot-repot harus melalui beberapa pihak seperti yang semi langsung ini, ya ada pihak perantara seperti pengecer, wholesaler, pedagang besar, agen, ya dan lain-lain. Dimana nantinya untuk yang tahap akhir ini yang tidak langsung pastinya agak sedikit merugikan konsumen karena harga akhirnya akan lebih mahal, ya karena melalui beberapa pihak yang mengharapkan keuntungan dari barang tersebut. Berikutnya konsumsi, kegiatan konsumsi. Tujuan apa sih konsumsi? Ya konsumsi tadi kan memakai, menggunakan, di mana tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Kan tujuan manusia hidup di dalam ekonomi adalah kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup diambil dari tolak ukurnya kepuasan optimum. Ya, seperti itu. Kemudian faktor-faktornya apa sih yang mempengaruhi masyarakat atau kita selaku konsumen mengkonsumsi barang? Pertama dilihat dari uang yang dimiliki, pendapatan atau budgetnya. Makin besar uang yang dimiliki untuk memperoleh barang akan semakin besar atau semakin mudah. Selain pendapatan apa? Harga barang. Oh iya pasti saya lihat, saya punya uangnya berapa, harga barangnya berapa. Kebiasaan atau selera konsumen, ya beda-beda. Kalau misalnya si individu A seleranya tidak berselera atau tidak suka dengan produk tersebut, semahal apapun ataupun pendapatannya dia sanggup pun tidak akan dia beli gitu. Adat istiadat ini ya berkaitan dengan kebiasaan daerah, ya satu daerah satu dengan yang lainnya, perkakasnya, perabotannya atau perlengkapan upacara dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi dari tingkatan konsumsi. Barang substitusi itu pengganti yang fungsinya sama, misalnya kalau nggak ada minyak bisa pakai mentega, atau misalnya nggak ada yang fungsinya sama-sama karbohidrat, misalnya beras bisa diganti dengan roti, seperti itu ya. Saat harga barang A naik, orang-orang akan mencari yang fungsinya sama. Kemudian misalnya harga barang B-nya lebih murah, akan beralih ke harga barang B, seperti itu. Berikutnya mengenai teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu terbagi menjadi dua teori, ada kardinal dan ordinal. Kardinal mudahnya kalian pahami, kardinal itu kuantitatif sifatnya. Kuantitatif itu artinya dapat diukur. Tapi kalau ordinal tidak dapat diukur. Walaupun tidak dapat diukur, tapi diukurnya dengan cara apa? Secara kualitatif, dibandingkan atau membuat preferensi tingkatan. Ordinary. Contoh kardinal ini ada dua teori juga ya, ada hukum Gosen 1 dan Gosen 2. Ini pencetusnya ya, nama teorinya sesuai nama tokoh pencetusnya. Contohnya kalau kalian saat haus bisa sampai 1 botol, 2 botol, 3 botol, tapi kalau kelebihan kebanyakan juga kan nanti malah sakit perut, nggak enak ya. Ini seperti punduk
unta ya, atau seperti gunung di mana mulai dari lembah, puncak, kemudian turun lagi ke lereng. Jadi kemuasan yang awalnya tinggi lama-lama akan menurun sampai jenuh. Hukum Gosen 1, Gosen 2 itu, nah di sini membuat kombinasi agar kepuasan pada akhirnya sama. Seperti itu. Kan tiap orang keinginannya banyak, bercabang. Pengen A, pengen B, pengen C, uangnya cuma adanya berapa. Nah, terus dikombinasikan, kepuasannya nanti akan sama gitu, ya. Bedanya kalau ordinal itu dia dibuatnya hanya membuat preferensi. Terus tolak ukurnya lihatnya dari seberapa besar pendapatan yang dimiliki gitu. Kan memang logikanya kita tidak hanya melihat kuantitatif tapi dari selera juga ya, selera juga, pendapatan juga gitu. Oke. Berikutnya, nah ini ada rangkumannya yang tadi sudah dijabarkan secara umum dari slide sebelumnya. Nanti kalian pahami lagi lebih rinci di sini. Oke, berikutnya. Nah, ini kita akan lanjut di video berikutnya ya untuk peran pelaku ekonomi. Oke. Untuk kegiatan ekonomi cukup sampai slide yang mengenai teori perilaku konsumen. Untuk pembelajaran berikutnya mengenai subbab dari peran pelaku ekonomi, kalian bisa saksikan di video berikutnya ya. Oke, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.